Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan melakukan presentasi tentang statikal proses kontrol manajemen operasi. Apa sih pengertian statikal proses kontrol? Yaitu sekumpulan strategi, teknik, dan tindakan yang diambil oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa strategi tersebut menghasilkan produk yang berkualitas atau menyediakan pelayanan yang berkualitas. Statistical process control. Secara etimologi, yang pertama proses. Statistical process control adalah suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan mesin, penerapan suatu metode, penggunaan suatu material, dan ada pendayagunaan orang untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada kontrol. Statistical process control adalah suatu rangkaian kegiatan umpan balik untuk mengukur suatu hasil yang harus dicapai apabila dibandingkan dengan standar serta melakukan tindakan jika terjadinya penyimpangan. Dan ada pula secara epistemologi. Statistical process control adalah penerapan teknik statistik untuk mengukur dan menganalisa variasi yang terjadi selama proses produksi secara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Amarullah ingin membacakan slide keempat dari kelompok ini. Menurut Montgomery 1991, statistik proses kontrol atau SPC adalah proses dikatakan dalam pengendalian statistik apabila penyebab khusus yang biasa disebut assignable cause atau special cause dari penyimpangan atau variasi tersebut seperti penggunaan alat, kesalahan operator, kesalahan dalam penyiapan mesin, kesalahan perhitungan, kesalahan bahan baku, dan sebagainya tidak tampak dalam proses. Di sini variasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu satu, variasi yang tidak bisa dihindari, yang biasa disebut uncontrollable variation, atau change, atau common, atau random variation. Contohnya kelembahan udara, suhu ruangan yang berubah-ubah, getaran mesin penggilingan padi, perubahan voltage PLN, dan lain-lain. Yang kedua yaitu variasi yang bisa dihindari. Variasi yang bisa dihindari atau bisa disebut controllable variation atau assignable variation. Contohnya yaitu kurang homogennya bahan baku, kurang operator, kurang cermatnya operator, dan lain-lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah statistical process control atau yang disebut SPC. Menurut sejarahnya, konsep statistical process control atau yang disebut SPC ini pada awalnya dikembangkan oleh seorang ahli, yaitu Dr. Walter C. Hart dari Bell Laboratories pada tahun 1920-an. Kemudian diperluas Dr. Edward Deming yang memperkenalkan SPC ke industri Jepang setelah Perang Dunia II. Setelah adopsi untuk implementasi awal yang sukses oleh perusahaan-perusahaan Jepang, statistical process control kini telah dipraktekkan oleh organisasi di seluruh dunia bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi variasi proses. Dr. C. Hart mengidentifikasi dua sumber variasi proses. Yang pertama itu variasi peluang yang melekat dalam proses dan stabil dari waktu ke waktu, dan variasi yang ditugaskan atau tidak terkontrol yang tidak stabil dari waktu ke waktu. Ini artinya hasil dari peristiwa khusus di luar sistem. Kemudian tujuan statistical process control. Menurut Gerald Smith tahun 1996, tujuan statistical process control atau yang disebut SPC ini tujuannya yang pertama itu menimasi biaya produksi, yang kedua memperoleh kekonsistenan terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. Kemudian yang ketiga menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Yang keempat membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan yang ekonomis mengenai tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi proses. Manfaat statistical process control. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pekerja dan perusahaan. Yang kedua, mengurangi ketidakseragaman produk atau variabilitas. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kualitas dengan komprehensif. Yang keempat, mengurangi biaya sehingga meningkatkan efisiensi. Yang kelima, menyederhanakan operasional.
dan menemukan langkah-langkah yang lebih strategis. Keenam, meningkatkan daya saing produksi dengan menekan terjadinya variasi. Yang ketujuh, mengurangi biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Ada beberapa metode SPC yang digunakan untuk pengendalian kualitas. Yang pertama ada lembar pemeriksaan, yang kedua pengelompokan, yang ketiga diagram sebab akibat, yang keempat diagram Pareto, yang kelima diagram sebar, dan yang terakhir peta kendali. Ada konsep manajemen statistical process control atau SPC. Yang pertama adalah menciptakan keteguhan tujuan menuju peningkatan produk dan layanan. Yang kedua, adopsi filosofi baru. Yang ketiga, adalah hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk mencapai kualitas. Yang keempat adalah hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk mencapai kualitas. Yang kelima, akhiri praktik pemberian bisnis berdasarkan harga. Yang keenam adalah tingkatkan terus setiap aktivitas di perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dan mengurangi biaya. Yang ketujuh adalah melembagakan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja termasuk manajemen. Yang keempat adalah lembaga meningkatkan pengawasan. Yang kesembilan, usir rasa takut sehingga semua orang dapat bekerja sama secara efektif untuk perusahaan. Yang kesepuluh, hancurkan penghalang antar departemen. Yang ke-11, hilangkan standar kerja yang menentukan kuota numerik. Yang ke-12 adalah singkirkan penghalang yang memboroskan pekerja per jam dari hak untuk bangga atas pengerjaan. Yang ke-13 adalah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan ulang yang kuat. Yang ke-14 adalah masukkan semua orang di organisasi untuk bekerja dalam tim untuk mencapai transformasi. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan SPC. Yang pertama adalah klarifikasi proses atau identifikasi proses. Yang kedua, tentukan atribut yang dapat diukur dari proses. Yang ketiga, menentukan metode pengukuran dan juga melakukan gauge R&R. Yang keempat, kembangkan strategi subkelompok dan rencana pengambilan sampel. Yang kelima adalah tentukan ukuran subkelompok berdasarkan kekritisan produk dan tentukan untuk frekuensi pengambilan sampel. Yang keenam adalah jelaskan variasi alami dari atribut. Yang ketujuh, pantau variasi proses. Statistical Process Control atau SPC akan membantu perusahaan dalam dua hal, yaitu kestabilan proses dan kemampuan proses. Yang pertama, kestabilan proses yaitu variasi output relatif sama sepanjang waktu, sehingga output proses produksi bisa diprediksi. Kestabilan proses dibagi menjadi dua, yaitu pola variasi stabil dan pola variasi tidak stabil. Yang kedua, kemampuan proses, yaitu variasi proses sudah berada dalam range spesifikasi yang telah ditetapkan dalam desain produk. Penerapan Statistical Process Control (SPC) bagi perusahaan. 1. Pengendalian proses statistik, metode pengembalian sampel, dan statistik untuk memantau kualitas proses yang sedang berlangsung seperti operasi produksi. 2. Statistical Process Control (SPC) membantu organisasi proses secara terus-menerus. 3. Beberapa tindakan korektif yang tepat perlu diambil jika diperlukan. 4. Tujuan dari diagram kontrol adalah untuk menunjukkan kapan proses berfungsi dan kapan proses tidak berfungsi. Sasaran pengendalian proses statistik: mengurangi penyimpangan kasus dalam proses dan dengan cara mencapai stabilitas dalam proses. Apabila stabilitas proses tercapai, kemampuan dapat diperbaiki dengan mengurangi penyimpangan
karena sebab umum atau common cause, seperti penyimpanan dalam bahan baku, kondisi emosional karyawan, penurunan kinerja mesin, penurunan suhu udara, dan naik turunnya kelembaban udara. Dari 4 poin yang kita bawakan, dapat kita simpulkan bahwa SPC merupakan alat yang efektif dalam pengendalian proses produksi. Dengan mengendalikan variasi dalam proses, organisasi dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Implementasi SPC membutuhkan komitmen dari seluruh organisasi dan penerapan yang konsisten untuk mencapai manfaat yang maksimal. SPC juga menjadi hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan persyaratan pasar yang semakin ketat dan meningkatkan daya saing organisasi. Dengan demikian, SPC merupakan pendekatan yang penting dalam mencapai keunggulan, kompetitif, dan kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus. Sebelumnya saya ingin memberitahu studi kasus itu apa. Studi kasus adalah penelitian ilmiah tentang suatu kejadian atau individu dalam konteks nyata yang melibatkan pengumpulan dan analisis data yang beragam untuk memahami secara komprehensif peristiwa atau individu tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi SPC. Di antaranya ada identifikasi parameter kritis, ada pengumpulan data, analisis data, pembuatan grafik kontrol, pemantauan dan pengendalian proses, dan analisis kemampuan proses. Lalu, hasil dan manfaat implementasi SPC diantaranya, dengan implementasi SPC, perusahaan XYZ berhasil mengurangi variasi dalam parameter kritis, seperti isi bersih, kekerasan tutup, kadar karbonasi, dan pH minuman. Yang kedua, penggunaan grafik kontrol memungkinkan perusahaan untuk secara real time memantau dan mengendalikan proses produksi. Yang ketiga, melalui analisis kemampuan proses, perusahaan dapat mengevaluasi sejauh mana proses produksi mereka memenuhi standar kualitas. Yang terakhir, dengan adanya SPC, perusahaan XYZ dapat mengidentifikasi dan mencegah potensi cacat dan penyimpangan sebelum mencapai tahap produksi. Di sini studi kasusnya itu ada proses produksi dalam minuman kemasan. Deskripsi perusahaan ini itu di perusahaan XYZ ya. Perusahaan XYZ adalah produsen minuman kemasan yang menghasilkan berbagai jenis minuman ringan. Mereka memiliki target untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi penyimpangan produksi, dan mengoptimalkan efisiensi proses produksi melalui implementasi SPC.